Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah udah segmen 2 Ustadz Maulana. Iya, berarti orang Palembang, orang Makassar, orang di luar jauh, Jakarta, Jabotabek ini sudah bergabung semua. Sudah bergabung, siap belajar langsung di Islam itu Iya. indah. Masya Allah, tema kita hari ini adalah Akang Gendang alias singkatan dari Aku yang gengsinya segudang. Aduh, muter. Oh, bukan itu. Bukan itu. Ih, aku terngiang-ngiang. Boleh Udah tadi ulang lagi segmen nggak? 1 ulang sendiri tapi. Nggak mau, kalau sendiri. Baik, langsung aja ini ada tayangan akibat gengsi akhirnya bisa membuat seseorang menjadi lupa akan malu. Langsung aja kita lihat tayangannya, silakan. Yang merusak jiwanya manusia itu gara-gara iri, benci, ambisi, emosi, gengsi. Gengsi itu yang penyakit hati, yang paling nomor 1 di gengsi, malu sama manusia, nggak pernah malu sama manusia, nggak kenal Tuhan. Tuh katanya gengsi malu sama manusia sebabnya nggak kenal Tuhan. Emang benar ya kalau gengsi itu bisa kenapa jadi malunya sama manusia nggak malunya sama Allah? Aku mau nanya sama Ustadz Syam, benarkah seperti itu Ustadz Syam? Tapi ini kita langsung membuktikan loh Iya. pertanyaan itu. Dan jamaah Islam itu indah langsung membuktikan bahwa kita itu sebenarnya nggak gengsi nuntut ilmu. Ya. Karena kita bisa mengambil ilmu dari siapa saja. Ya. Contoh penampilannya Bapak tadi seperti Iya itu, ya. gaul, funky. Tapi kita mendengarkan ternyata dari apa yang diucapkannya ada kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan dalam gitu Makanya ya. dikatakan unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dibicarakannya bukan siapa yang berbicara. Masya Allah, kalau gitu aku mohon penjelasannya ini mengenai apakah gengsi bisa menghilangkan malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Surah An-Nas, surah penutup Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita kembali tentang strateginya iblis, strategi setan dalam menggoda manusia. Strategi setan dalam menggoda manusia adalah yuwaswis, memberikan kekhawatiran, memberikan gengsi berlebihan di dalam hati manusia. Kenapa kami katakan bahwa setan akan memasukkan gengsi dalam hati manusia? Karena lihat, 3 ayat di awal ini semuanya menyangkut gengsinya Fir'aun untuk tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Fir'aun itu gengsi. Kenapa gengsi? Karena dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Dia katakan saya ini Tuhan. Ngapain saya punya Tuhan? Masa Tuhan punya Tuhan? Kata Fir'aun. Itu yang dibisikkan setan. Yang kedua, Malikin nas. Siapa Al-Malik? Siapa Allah Al-Malik? Saya nih Malik nih. Saya nih raja. Kan saya yang nguasain Mesir. Saya nih raja. Masa ada raja di atas raja? Kata Fir'aun. Malikin nas. Dibisikkan gengsi di dalam hatinya Fir'aun. Maka yang terakhir, Ilahin nas. Sesembahan manusia. Ngapain saya harus menyembah Allah? Orang saya disembah kok sama orang-orang Mesir, kata Fir'aun. Gengsi dong saya. Saya udah disembah, ngapain saya jadi penyembah? Maka gengsi ini juga termasuk daripada yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dibisikkan dari setan untuk manusia sehingga ada timbul waswas, ada gengsi, termasuk diantaranya gengsi dalam hal ibadah. Dalam hal menuntut ilmu. Siapa sih dia? Manhajnya apa? Ini banyak sekali sekarang orang karena beda manhaj akhirnya saling menyalahkan orang lain. Padahal segi fikih saja itu yang namanya perbedaan pendapat. Masya Allah luas sekali. Ada yang sholat ya Allah bersedekap. Ada yang sholat Allahu Akbar. Turun tangannya di bawah tanpa bersedekap. Imam Abu Hanifah. Ada pula yang sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang seperti itu. Ada yang sholat subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Ada juga di tempat lain gak pakai kunut. Dan itu semuanya luas. Khazanah Islam sangat luas. Contohnya Zulhijjah. Kira-kira kalau ada orang bilang saya mau kurban Ustadz tapi kurbannya pakai ayam. Kita langsung marah nggak? Oh nggak ada itu dalam fikih, nggak ada itu dalam syariat. Tapi dalam riwayat ada.
Apa itu dalam riwayat? Sahabat Abdullah ibni Abbas, ini mungkin ini sesuatu yang baru Syam juga dengar. Ternyata Masya Allah sahabat Abdullah bin Abbas itu dia bilang, saya kalau berkurban ya kalau saya sanggup pakai ayam, saya pakai ayam saja. Terus kata sahabat yang lain, nggak ada itu kurban pakai ayam. Kurban tuh onta, kambing, sapi. Ngapain kau pakai ayam? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, bukankah Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang cepat ke masjid kurban onta, siapa lebih lambat sedikit kurban sapi, lambat-lambat lagi sedikit kambing, lambat-lambat lagi kurban ayam. Bukankah ayam disebut kurban juga sama Nabi? Yang paling terakhir dapat telur. Maka kata Ibnu Abbas, saya berkurban pakai ayam, tapi bukan pada saat Idul Kurban. Maka inilah sesuatu yang khazanah Islam itu sangat luas. Bukan berarti kita gengsi gurunya beda, enggak sama manhaj, enggak sama ini. Maka kegengsian ini yang membuat kita menutup akal tadi, menutup hati sehingga malu di hadapan manusia tapi tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tipis juga ya gengsi sama sok pinter. Iya gak sih? Agak-agak tipis karena Agak merasa tipis. dirinya lebih daripada orang lain. dirinya lebih Merasa daripada diri orang lebih orang lain. Sombong jadinya. Jadi Ya. sombong ya, itu yang akhirnya jadi menutup diri dari hal-hal baik itu ya. Jadi akhirnya lupa sama Allah ya Ustaz ya. Ya, berbahaya. Berbahaya baik, jangan sampai ditiru. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Baik, ada artikel lagi.